Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Ari Setiajati, selaku narasumber yang kedua, panitia Kardia Event Organizer yang telah memberikan kesempatan kepada kami, dan Bapak Ibu yang telah hadir pada kolom YouTube pada kesempatan pada hari ini. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan KAD. Kita mulai dengan prevalensi. Prevalensi global ini saya ambil dari International Diabetes Federation. Ini pada tahun 2013, Indonesia menjadi urutan yang ketujuh pada pasien dengan jumlah penderita diabetes dengan jumlah 8,5 juta penderita diabetes di Indonesia. Yang meningkat pada tahun 2019 ini masih menempati nomor 7 dengan prevalensi global penderita diabetes itu 9,3%. Dan di Indonesia sendiri jumlahnya pada tahun 2019 kurang lebih 10,7 juta penderita diabetes. Berdasarkan riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, pada tahun 2000 selama kurun waktu 2013 sampai 2018, ini jumlah penderita diabetes mellitus meningkat sebanyak 1,6%. Nah, pasien diabetes mellitus sendiri berdasarkan systematic review atau kumpulan berbagai penelitian pada tahun 2017 ini, untuk angka kejadian ketoasidosis diabeticum atau KAD sampai 263 pasien atau penderita per 1.000 pasien di Indonesia. Penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito ya, dalam kurun waktu 2011 sampai 2017, sebanyak 57 pasien DM tipe 1. Ini dari 57 pasien, 37 pasiennya mengalami KAD dengan angka mortalitasnya 8,8%. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan di Surabaya pada tahun 2017, dari 63 pasien yang mengalami KAD, 88,89%-nya merupakan diabetes tipe 2. Ini secara teori memang lebih banyak terjadi pada DM tipe 1, tetapi tidak menutup kemungkinan pasien DM tipe 2 pun dapat mengalami KAD. Ini dengan rata-rata usianya 50 sampai 59 tahun dengan length of stay 0 sampai 7 hari dan angka mortalitasnya 57,14%. Nah, DM sendiri secara umum terbagi menjadi dua, karena yang pertama pada DM tipe 1 ini karena kurangnya permasalahannya ada di pankreas, sehingga insulin yang diproduksi adalah kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Sedangkan untuk DM tipe 2 sendiri, ini pankreasnya tidak bermasalah atau insulinnya cukup, akan tetapi tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin. Sehingga kedua kondisi tersebut sama-sama glukosa tidak dapat diserap oleh sel. Oke. Untuk KAD sendiri, ini merupakan trias dari namanya sendiri, ketoasidosis. Ada ketosis atau ketonemia, ada asidosis, dan dari diabetes menimbulkan hiperglikemia. Ketiga kondisi ini, ketika bergabung menjadi ketoasidosis diabeticum. Nah, tetapi juga ada kondisi lain, apabila ini berdiri sendiri-sendiri, sebabnya atau masalahnya berbeda lagi seperti itu. Misalnya kalau hanya terjadi hiperglikemia saja, bisa karena diabetes mellitus,
bisa koma hiperosmolar non-ketoik atau sindrom hiperosmolar hiperglikemik, bisa hiperglikemia stres atau hiperglikemia yang terjadi karena stres seperti itu, atau hiperglikemia karena efek samping dari obat. Sedangkan keadaan ketonemia itu adanya keton di dalam darah, sedangkan ketosis itu kondisi fisiologis ya. Ini tubuh merespon ketika tubuh kekurangan glukosa sehingga memecah lemak untuk menjadi energi. Nah, keadaan ketonemia ini bisa jadi selain karena KAD, bila tanpa hiperglikemik dan asidosis, bisa karena kelaparan. Orang yang kelaparan dapat mengalami ketosis atau ketonemia. Selanjutnya bisa karena alkohol, ya, keracunan kondisi alkoholik atau intoksikasi alkohol dapat menyebabkan ketonemia juga. Sedangkan kondisi asidosis metabolik karena diare, asidosis tuburorenal, atau karena pemberian infus salin atau infus yang cepat dan banyak. Itu efeknya adalah mengalami asidosis. Sedangkan asidosis metabolik yang lain bisa karena asidosis laktat, intoksikasi salisat, intoksikasi glikol, metanol, dan propilena. Bisa juga asidosis karena gagal ginjal. Bisa juga asidosis karena efek samping obat. Nah, berikut untuk kriteria diagnostik pada pasien dengan KAD. Dan ini kondisi lain ya, kondisi lain sindrom hiperglikemi hiperosmolar. Tingkatnya dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat berdasarkan dari kondisi asidosis metaboliknya dan status kesadaran pasien. Untuk ringan, sedang, dan berat, pada umumnya kriteria diagnostiknya glukosanya lebih dari 250 mg per desiliter. Sedangkan pada sindrom hiperglikemik hiperosmolar, ini keadaannya adalah sudah masuk ke koma. Atau istilah lain adalah koma hiperglikemik non-ketoik, tidak ada ketosis. Ya. Ini bisa sampai di atas 600. Untuk pH-nya sendiri, untuk yang ringan, karena pembagian ringan, sedang, dan berat berdasarkan asidosisnya, untuk kategori ringan, ini untuk pH-nya 7,25 sampai 7,30. Untuk kentang normalnya 7,35 sampai 7,45. Terkadang berbeda laboratorium, nilai rentang normalnya juga berbeda. Untuk sedang 7 sampai kurang dari 7,24, sedangkan yang berat kurang dari 7. Sedangkan kondisi bikarbonat serum ini juga yang dapat mempengaruhi pH ya. Untuk ringan 15 sampai 18, sedang 10 sampai kurang dari 15, dan berat kurang dari 10. Yang membedakan selanjutnya antara KAD dan SSH adalah pada osmolaritasnya. Ini untuk penghitungan osmolaritas berikut ada rumusnya. Pada pasien dengan KAD, osmolaritasnya dapat bervariasi. Tetapi yang membedakan dengan SSH atau koma hiperglikemik hiperosmolar ini adalah rata-rata di atas 320. Untuk ada kesadaran pada pasien KAD dapat sadar juga bisa, sadar atau mengantuk juga bisa, kondisi koma juga bisa, tergantung itulah yang menyebabkan perbedaan antara ringan, sedang, dan berat berdasarkan pH dan status kesadarannya. Selanjutnya untuk manifestasi klinis, ini saya ambil dari Smeltzer, ini pada buku Brunner dan Sudert ya. Secara umum, pasien merasa lelah dan mengantuk, mengalami penurunan kesadaran, bisa pusing, rasa tidak nyaman, bisa mual atau anoreksia, lalu adanya nyeri abdomen, sering buang air kecil atau poliuri, adanya keton di dalam urin. Lalu untuk secara di visual,
pandangan aku, adanya hiperventilasi ini merupakan respon dari asimetris paru-paru mengkompensasi dengan pernafasan kusmaul. Sering merasa haus, dan bagian khas ini adalah bau nafas aseton. Baunya seperti buah-buahan. Dan pada pemeriksaan kadar gula darah cenderung tinggi. Dari sumber yang lain, saya dapatkan ada pasien KAD, ini gejalanya, ada polidipsi, ya, sering merasa haus, poliuri, sering ingin berkemih, BAK, kelemahan, penurunan berat badan, mual, muntah, dan nyeri abdomen. Sedangkan tanda yang dapat dikaji bisa terjadi hipotermia, takikardi, takipnya, pernapasan kusmaul, ileus, pernapasan bau aseton, dan penurunan sensor. Berikut untuk faktor pencetus pada pasien dengan KAD. Yang pertama, bisa karena infeksi. Ini yang sering ditemukan adalah adanya pneumonia dan infeksi saluran kemih. Nah, untuk penyakit kardiovaskuler, walaupun ini persentasenya kecil, ini bisa disebabkan karena banyak penyakit cerebrovaskuler, infak miokard akut, emboli paru, dan trombosis vena mesenterika atau vena balik yang berada di abdomen. Selanjutnya, pasien yang insulinnya tidak adekuat atau pasien berhenti menggunakan insulin. Berdasarkan penelitian juga, faktor-faktor yang menyebabkan pasien itu stop menggunakan insulin antara lain yaitu peningkatan ketakutan untuk peningkatan berat badan, ketakutan akan terjadinya hipoglikemia, dan karena stres akibat penyakit kronis yang dialaminya. Karena penggunaan insulin ini kan terus-menerus pada pasien, sehingga pasien bisa merasakan bosan, bisa merasakan stres. Ini faktor-faktor yang dapat memicu kejadian KAD karena insulinnya. Selanjutnya terkait medikasi, ini bisa karena penyalahgunaan alkohol, bisa karena trauma seperti luka bakar, ya, luka bakar menyebabkan dehidrasi dan adanya hematom subdural, hipertiroid, pankreatitis, dan kehamilan juga dapat memicu terjadinya KAD. Dan beberapa obat lain yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat seperti kortikosteroid, pentamidin, zat simpatomimetik, dan penyebab alfa serta beta, serta penggunaan diuretik yang berlebihan. Berikut untuk patofisiologinya. Jadi kekurangan insulin menyebabkan tubuh memecah lemak yang menyebabkan keasaman karena produk akhir dari pemecahan lemak adalah keton. Penumpukan keton di dalam darah ini menyebabkan tadi bau nafas aseton, nafsu makannya menurun, dan mual. Selain itu, kondisi keton sendiri kan asam, menyebabkan asidosis. Ini menyebabkan peningkatan respirasi atau pernafasan kusmaul tadi, mual, muntah, dan nyeri abdomen. Lebih lanjut, ini gambarannya. Tanpa insulin atau kekurangan insulin, ataupun insulin yang tidak efektif dalam tubuh, sehingga glukosa tidak dapat diproses oleh tubuh. Tubuh merespon dengan hati, di dalam hati menghasilkan lebih banyak glukosa untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, akan tetapi tanpa insulin masih di dalam peredaran darah. Sehingga tubuh perlu mencari sumber energi alternatif dan mulai memecah lemak. Nah, pemecahan lemak ini reaksinya dapat menghasilkan keton di dalam darah yang kemudian menumpuk di dalam aliran darah. Keton dan glukosa ini ditransfer ke urin, diproses di dalam tubuh. Nah, ginjal menggunakan air untuk membersihkan darah dari kelebihan glukosa dan keton. Nah, ini saat tubuh berusaha untuk menghilangkan keton dan glukosa, banyak air yang hilang. Ini karena reaksi osmolaritas, ya. Dan bisa karena reaksi poliuri. Jadi gejalanya ada poliuri. Nah, hal ini dapat memperburuk kondisi
dehidrasi dan memperburuk kondisi ketoasidosis. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien dengan KAD itu pemeriksaan glukosa pada umumnya kisaran tentang 300 sampai 800. Bisa juga pasien lebih dari itu, sehingga pada hasil tertera error ya, tidak dapat terdeteksi. Nah, ini tergantung pada derajat dehidrasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan natrium. Ini karena efek hiperglikemia, sehingga cairan ekstravaskuler bergerak ke ruang intravaskuler. Nah, setiap kenaikan kadar glukosa 100 mg per desiliter, kondisi natrium turun kurang lebih 1,6 mg per liter. Bila mg ini per 1000. Bila kadar glukosa turun, ini kadar natriumnya meningkat. Selanjutnya adalah kalium. Kalium ini biasanya meningkat karena adanya pergeseran kalium intraseluler ke ekstraseluler sebagai akibat dari asidemia, kondisi asidosis, defisiensi insulin, dan hipertonisitas. Selain itu juga perlu dicek terkait EKG karena kalium ini berhubungan dengan kelistrikan jantung. Pemeriksaan lab selanjutnya itu terkait sel darah lengkap. Ini bisa terkait pemeriksaan hematokrit untuk memeriksa adanya hipovolemia ya. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah leukosit. Ini karena infeksi tadi merupakan pencetus dari KAD, perlu di penanganan terkait kondisi pencetusnya juga, sehingga apakah pasien mengalami infeksi seperti itu. Lalu ini pemeriksaan utama juga yaitu tentang analisis gas darah, pemeriksaan AGD untuk memeriksa pH-nya. Karena tadi trias tadi ya, adanya hiperglikemia, ketosis, dan asidosis. Kondisi asidosis pada pasien KAD ini umumnya tadi kurang dari 7,3, tentang normalnya 7,35 sampai 7,4. Karena asidosis ini disebabkan karena metaboliknya. Metabolik ini dipengaruhi oleh HCO3, ini cenderung turun. Normalnya 22 sampai 26. Kembali lagi tadi, tiap lab ada kalibrasi yang berbeda-beda. Ini pada umumnya 22 sampai 26. Lalu PaCO2 ini bisa turun, bisa normal. Ini sesuai dengan kompensasinya. Ini adalah kondisi kompensasi, turun adalah kondisi kompensasi, yaitu dengan tubuh melakukan pernapasan pismaun. Normalnya adalah sampai 45 mm hidrogen. Selanjutnya urinalisis, ini juga untuk pemeriksaan urin dalam keton, glukosa dalam urin, adanya keton dalam urin atau glukosa di dalam urin. Selain itu untuk mendeteksi adanya infeksi pada saluran kencing yang mendasari pada pasien KAD. Pemeriksaan selanjutnya, ini pemeriksaan utama juga ya, keton, pemeriksaan di dalam darah dan juga di dalam urin. Normalnya adalah negatif, tapi pada pasien KAD bisa positif, plus 4 kali positif. Lalu pemeriksaan penghitungan osmolaritas. Ini ada rumusnya. Untuk pasien KAD bervariasi, nilai normalnya adalah 285 sampai 295. Akan tetapi pada pasien dengan koma hiperglikemik atau SSH, ini biasanya 320, seperti tabel diagnostik yang saya sampaikan di depan tadi. Lalu pemeriksaan ureum dan kreatinin. Nah, ini pasien KAD kan kok cenderung kondisinya dehidrasi. Ini kondisi penurunan kesadaran juga bisa terjadi pada pasien dengan peningkatan ureum dan kreatinin. Ini kondisi ini bisa masuk ke kondisi gagal ginjal akut prerenal, gagal ginjal akut renal atau prerenal, intrarenal, dan postrenal. Ini faktornya karena dehidrasi. Ini gagal ginjal akut bisa prerenal seperti itu. Ini juga dapat mempengaruhi kesadaran pada pasien.
Selanjutnya untuk penata laksanaan. Kalau pada pasien dengan trauma kan penata laksanaannya mulai A, B, C. Artinya breathing dan baru sirkulasi. Sedangkan pada pasien non trauma, untuk penata laksanaan mulai dari resusitasi. Dalam hal ini pasien dehidrasi, ini untuk mencegah shock ya. Yang pertama dilakukan adalah terapi cairan atau resusitasi cairan untuk menjaga perfusi jaringan. Dengan penggantian cairan untuk meningkatkan ekskresi glukosa yang berlebihan oleh ginjal. Penggunaan cairannya bisa dengan NaCl ini 0,5 sampai 1 liter dalam 2 sampai 4 jam pertama. Apabila kadar gula darah sudah mencapai 200 mg per desiliter, diganti dengan dextrose 5%. Selanjutnya monitoring cairan intake-output dan monitoring hemodinamik. Selanjutnya untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit, ini adalah koreksi. Elektrolit utamanya adalah koreksi kalium. Penggantian kalium juga perlu hati-hati dan tepat waktu karena penting untuk menghindari dispnea karena kalium berhubungan dengan kelistrikan jantung. Monitoring EKG di awal juga 2 sampai dalam rentang 2 sampai 4 jam di awal. Dan kalium dalam pemantauan kalium dalam 8 jam pertama. Selanjutnya mengembalikan kondisi asidosis ke normal. Karena penyebabnya asidosis karena keton ya. Ini tindakan utamanya adalah terapi insulin. Karena badan keton atau ini kondisi asam terakumulasi sebagai akibat dari pemecahan lemak. Nah, asidosis pada pasien dengan KAD dikembalikan atau diatasi dengan insulin sehingga dapat menghambat pemecahan lemak pada tubuh dan menghambat penumpukan. Pada umumnya insulin diinfuskan secara intravena dengan kecepatan yang lambat dan kontinu dan monitoring gula darah setiap jam. Untuk lebih jelasnya berikut ada algoritma tata laksanaan pada pasien dengan hiperglikemik ini, termasuk pada pasien dengan KAD. Resusitasi cairan, tadi pada awal tadi diberikan NaCl 0,9%, 500 sampai 1 liter mili atau 1000 mili pada 2 sampai 4 jam pertama. Selanjutnya perlu dievaluasi terkait serum Na-nya. Bila rendah atau normal, diganti dengan NaCl 0,45%. Tergantung pada derajat hidrasinya. Bila kadar Na-nya rendah, nah ini tetap menggunakan 0,9% sesuai dengan jumlahnya sesuai dengan status hidrasinya. Apabila kadar serum glukosanya sudah mencapai 200 mg per desiliter, ini diganti dengan dextrose 5%, tadi di awal tadi sudah ada, dan dikombinasikan dengan NaCl 0,45%. Selanjutnya adalah bikarbonat. Ini merupakan buffer ya. Buffer itu larutan penyangga. Ini menyesuaikan dengan pH. Apabila lebih dari atau sama dengan 6,9, ini tidak perlu diberikan bikarbonat. Tapi apabila pH-nya kurang dari 6,9, ini kolaborasi untuk bikarbonat dan KCl untuk 2 jam pertama. Perlu dipantau terkait serum kaliumnya. Selanjutnya adalah insulin. Ini bisa melalui SC, bisa melalui intravena. Sesuai derajat KAD-nya tadi ada sedang, ringan, dan berat. Untuk pertama kalinya itu 0,1 unit per kilogram secara bolus. Misalnya berat badannya 50 kg, berarti diberikan 5 unit melalui bolus. Selanjutnya maintenance-nya 0,1 unit per kilogram per jam. Ini pemeriksaan kadar gula darahnya tiap 1 sampai 2 jam sekali. Untuk pasien dengan kondisi sadar, ini bisa dirubah terapi insulinnya secara subkutan. Selanjutnya,
kolaborasi terkait pemberian potasium. Potasiumnya adalah kalium. Ini memperhatikan kondisi kaliumnya. Apabila kurang dari 3,3, ini insulin dihentikan dan diberikan kalium 10-20 per jam. Sampai kaliumnya di atas 3,3. Karena pemberian insulin, ini efek sampingnya dapat menyebabkan hipokalemia. Selanjutnya, apabila kadarnya kalium tinggi, ini tidak diberikan kalium, akan tetapi dipantau kaliumnya setiap 2 jam. Apabila kalium dalam rentang normal, 3,3 sampai 5,2, ini diberikan kalium 20 sampai 30 mg tiap liter cairan infus yang diberikan untuk menjaga kaliumnya berada pada rentang 4 sampai 5. Untuk algoritma ini atau penata laksana ini diambil Feynman 2017, ini mengadopsi dari Diabetes Care American Diabetes Association, itu asosiasi diabetes di Amerika. Berikut untuk asuhan keperawatan pada pasien dengan KAD. Pengkajian terkait riwayat hiperglikemia, apakah sebelumnya pernah mengalami hiperglikemia, kondisi kegawatan. Pengkajian terkait faktor pencetusnya, tadi di depan saya sampaikan terkait faktor pencetusnya, perlu dikaji apa yang menyebabkan KAD pada pasien tersebut. Lalu kepatuhan terhadap dietnya, bisa pengkajian terhadap pasien maupun keluarga. Bila dietnya kurang efektif, jadi nanti untuk riset planningnya kolaborasi untuk edukasi manajemen diet pada pasien. Lalu pengkajian terkait dosis pemberian insulinnya. Apakah pasien mengalami stop insulin? Apakah insulin yang diberikan tidak efektif sebelumnya sehingga pasien mengalami hiperglikemia dan KAD? Lalu pemeriksaan tanda-tanda dehidrasi dan hipovolemia. Lalu pemeriksaan tanda-tanda infeksi, rubor, kolor, dan lain sebagainya. Dan pemeriksaan leukosit. Lebih lanjut, ini pemeriksaan fisiknya, pengkajian pada pernafasan atau breath. Pasien, ini pengkajian secara umum nih. Nanti untuk kondisi tiap pasien dapat berbeda-beda. Ini pasien dapat merasa kekurangan oksigen, dapat merasakan batuk, baik itu dengan atau tanpa sputum. Ini tergantung adanya infeksi. Apakah ada infeksi? Bila ada infeksi, apakah ada sputum seperti itu? Lalu frekuensi pernafasan yang meningkat, pernafasan kusmaul, ini kompensasi dari asidosis. Lalu untuk pengkajian sirkulasi darah atau sirkulasi, pemeriksaannya dapat mengalami perubahan hemodinamik atau tekanan darah, dapat mengalami takikardi atau nadinya lebih dari normal, normalnya 80 sampai 100, dan bisa terjadi pasien dengan disritmia, hubungannya dengan kalium tadi. Bisa kurang, bisa lebih. Pengkajian selanjutnya, bladder atau perkemihan, pasien dapat awalnya adalah poliuri, sering berkemih. Akan tetapi ketika terjadi hipovolemia berat, dapat berkembang menjadi oliguri. Oliguri itu penurunan intensitas atau penurunan urin, atau dapat anuria, atau tidak dapat berkemih, tidak keluar urin. Pengkajian selanjutnya, brain atau neuromuskular, gejalanya dapat pusing, sakit kepala, gangguan penglihatan, kesemutan, kebas, kelemahan pada otot, atau parestesia. Lalu tandanya disorientasi, mengantuk, stupor atau koma, gangguan memori, kacau mental, dan aktivitas kejang. Aktivitas kejang ini tahap lanjut. Selanjutnya pengkajian bol atau abdomen, ini ada nyeri abdomen, anoreksia, mual muntah, distensi abdomen, usus menurun. Lalu pengkajian pada aktivitas istirahat, bone atau muskuloskeletal, ini dapat terjadi penurunan kekuatan otot, geram otot, tonus otot menurun, dan gangguan istirahat tidur. Jalannya lemah letih, sulit bergerak atau berjalan,
Tandanya takikardi, takikardia pada saat istirahat atau aktivitas. Berikut untuk diagnosis keperawatan yang dapat muncul pada pasien KAD. Umum, diagnosa dapat berkurang bisa lebih dari ini sesuai dengan kondisi yang menyertai pasien. Ini saya ambil yang secara umum. Yang pertama, hipovolemia, kekurangan cairan. Ini penurunan volume cairan intravaskuler, intraarterial, dan atau intraseluler. Penyebabnya karena kehilangan cairan aktif atau kegagalan mekanisme regulasi. Tanda gejalanya seperti yang saya sampaikan di depan. Kode diagnosanya berikut. Diagnosa selanjutnya, gangguan pertukaran gas. Ini kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus reguler. Ini ketidakseimbangan ventilasi perfusi dan perubahan membran alveolus reguler. Tanda gejalanya sesak nafas, pH arterinya menurun, takikardi, gelisah, pola nafas abnormal, kesadaran menurun. Kode diagnosanya D003. Selanjutnya, terkait hiperglikemia, ketidakstabilan kadar glukosa darah. Variasi kadar glukosa darah naik atau turun dari rentang normal. Karena pada pasien dengan diabetes, perubahan yang mendapatkan insulin, perubahan kadar glukosanya itu cepat. Oleh sebab itu perlu dipantau setiap jam. Dapat tiba-tiba naik, dapat langsung drop sehingga terjadi hipoglikemia. Tanda gejalanya yang berikut, ada diagnosanya yang berikut. Selanjutnya resiko shock. Beresiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa. Ini faktor resikonya di hipoksia, hipotensi, ini ada di pemeriksaan blood tadi, atau sirkulasi tadi perubahan tekanan darah. Lalu kekurangan volume cairan. Jadi shocknya cenderung shock ke hipovolemik. Lalu resiko ketidakseimbangan elektrolit. Ini beresiko mengalami perubahan kadar serum elektrolit, terutama pada Na dan kalium. Untuk keluarannya, untuk hipovolemia keluarannya adalah status cairan, yaitu kondisi volume cairan intravaskular, interstisial atau intraseluler. Ini dalam 4 jam. Ini untuk skor awal dan skor takut ini saya buat secara umum. Nanti untuk penilaiannya ini subjektivitas perawat sesuai dengan pengkajian, hasil pengkajiannya. Dapat ini skornya bisa tinggi, bisa rendah. Itu juga terkait penentuan waktunya sesuai dengan kondisi pasien. Ini status cairan diharapkan membaik dengan kriteria hasilnya kekuatan nadi meningkat, fiber kulitnya meningkat, output urinnya meningkat, frekuensi nadinya membaik, dan tekanan darahnya membaik. Untuk gangguan pertukaran gas, ini saya ambil keluaran utamanya pertukaran gas. Nanti ada ruangan tambahannya, nanti saya sampaikan selanjutnya. Untuk pertukaran gas ini adalah oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler dalam batas. Ini dalam rentang waktu 8 jam, pertukaran gasnya meningkat. Ditandai dengan tingkat kesadaran yang meningkat, saat nafasnya menurun, pH arterinya membaik, pola nafasnya membaik. Membaik ini sesuai batas rentang normal dan disesuaikan dengan kondisi yang sebelumnya. Untuk ketidakstabilan kadar glukosa darah, untuk warna utamanya adalah kestabilan kadar glukosa darah. Ini merupakan kadar glukosa dalam darah yang berada dalam rentang normal. Selama 8 jam, stabilan kadar glukosa meningkat dengan kriteria hasil kesadarannya meningkat, telah atau lesunya menurun, mulut kering menurun, rasa hausnya menurun, kadar glukosa dalam darah menurun. Lalu untuk
resiko shock, ini outcome-nya itu adalah tingkat shock di luaran utama ya. Masih ada luaran tambahan. Yang saya bahas adalah luaran utamanya, yaitu ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa. Ini resiko shock ini harus diatasi lebih cepat. Ini dalam waktu 30 menit tingkat shock menurun. Kekuatan nadi meningkat, output turunnya meningkat, tingkat kesadarannya meningkat, NAP-nya membaik, akal dinginnya menurun, dan asidosis metaboliknya menurun. Selanjutnya, resiko ketidakseimbangan elektrolit, ini untuk luaran utamanya keseimbangan elektrolit. Ini kadar serum elektrolitnya dalam batas normal. Selama dalam 8 jam, seimbang elektrolit, jadi Na dan kalium meningkat dengan kriteria hasil, serum kaliumnya membaik, serum natriumnya membaik, dan serum kloridanya membaik. Karena pasien tadi mendapatkan NaCl, ada serum Na dan kalium perlu dipantau. Untuk intervensi keperawatannya, untuk hipovolemia, intervensi utamanya yaitu manajemen hipovolemia. Ini ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Selanjutnya untuk gangguan pertukaran gas, ini ada kemampuan respirasi, mulai dari observasi, monitor frekuensi irama kedalaman, monitor AGD, saturasi oksigen. Lalu untuk terapeutiknya mengatur interval untuk kemampuannya sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya selain kemampuan respirasi juga terapi oksigen, ini kolaborasi kemampuan dosis oksigen, perlu diobservasi terkait kecepatan alirannya, efektivitas terapi oksigennya dengan ABD dan oximetri. Lalu masih dengan pertukaran gas, ini saya ambil 3 ya, ini luaran tambahan, manajemen asam basa, asidosis metabolik. Ini kolaborasi bikarbonat jika perlu, tadi untuk kriteria pembuatan bikarbonat sudah disampaikan di algoritma. Selain itu juga di terapeutik juga perlu memperhatikan kepastian jalan nafas, perlu tambahan pemberikan posisi unipolar untuk memfasilitasi ventilasi yang adekuat, mempertahankan hidrasi, dan pemberian oksigen tadi sesuai indikasi. Selanjutnya untuk ketidakstabilan kadar glukosa darah, ini dengan luaran intervensi utama yaitu manajemen hiperglikemia. Ini untuk kolaborasinya pemberian insulin, pemberian cairan intravena, dan pemberian insulin. Perlu dimonitor kadar glukosa, tingkat cairan, dan tekanan urin, ABD, elektrolit, etc. Untuk resiko shock, ini pencegahan shock. Ini kolaborasi dengan pemberian IP. Untuk edukasinya bisa pasien maupun keluarga untuk bagaimana mengenali tanda-tanda dan gejala awal shock, dan diharapkan pasien atau keluarga dapat melapor ke perawat apabila merasakan tanda-tanda gejala awal shock. Selanjutnya untuk kemampuan elektrolit, ini untuk intervensi diagnosa ketidakseimbangan elektrolit. Ini untuk monitoring elektrolitnya. Untuk disiplinnya, ini memberikan penjelasan secara lisan atau tulisan tentang perawatan dan pengobatan yang diberikan. Ini ketika pasien akan pulang nanti. Tapi untuk pemberian edukasi, disiplinnya mulai dari awal pasien masuk sampai pasien akan pulang. Jadi edukasinya bertahap. Terus mengajarkan dan evaluasi untuk mengenali gejala shock dan asidosis diabetik dan penanganan kedaruratan ada di rumah sakit. Simulasi cara pemberian terapi insulin mulai dari kesiapan alat sampai penyuntikan sanitasi. Kemudian pasien diberikan insulin pen ya, yang sebelumnya bisa diukur dengan sliding scale. Bagaimana untuk menghitung kebutuhan insulin pada pasien. Lalu mengajarkan monitor dan memeriksa glukosa darah, glukosa di dalam darah. Lalu membantu pasien dalam merencanakan diet dan membuat jadwal,
merencanakan latihan dan menjelaskan dampak latihan ke pasien diabetes, mengajarkan bagaimana untuk mencegah hiperglikemia dan hipoglikemia, dan menginformasikan gejala-gejala yang muncul dari kebutuhan. Terus menjelaskan komplikasi yang dapat muncul pada pasien dengan diabetes, lalu mengajarkan bagaimana mencegah infeksi, karena faktor pencetus dari KAD tadi adalah infeksi. Lalu pasien yang terkena infeksi, pasien yang terinfeksi pada pasien dengan diabetes itu sembuhnya kan lebih lama karena perfusi jaringannya kurang baik. Ini referensi yang dapat dipelajari lebih lanjut sebagai saya membuat materi ini. Nanti referensinya lebih lanjut ini adalah yang saya sampaikan adalah ringkasan dari materi-materi berikut. Untuk materi juga dapat scan QR berikut atau dapat diakses dari link yang saya tampilkan. Itu tadi penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang salah mohon dikoreksi. Karena di sini saya juga sama-sama belajar. Saya sama-sama mencari ilmu terutama dari Pak Ari yang lebih lama, lebih dari 20 tahun di rumah sakit di klinisi di bidang kritis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya waktu saya kembalikan kepada Mbak Dinda selaku moderator. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fida Husaini, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, atas penyampaian materinya yang luar biasa.